The Golden Horde, sebuah pasukan yang begitu kuat hingga mampu mendominasi sebagian besar Eropa dan Asia selama lebih dari 2 abad. Didirikan oleh Batu Khan, cucu dari Genghis Khan, Golden Horde menjadi salah satu kekhanan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Pada puncak kekuasaannya, Golden Horde tidak hanya menaklukkan wilayah-wilayah luas, tetapi juga memainkan peran penting dalam perdagangan global, menghubungkan Eropa dan Asia melalui jalur sutra. Namun, apa yang membuat Golden Horde begitu kuat dan bagaimana akhirnya mereka mengalami kehancuran? Pasukan Mongol di bawah komando Genghis Khan dikenal karena strategi perang mereka yang luar biasa cerdas dan brutal. Mereka adalah prajurit yang terampil, yang mampu bergerak cepat di medan perang dan memanfaatkan kelemahan musuh mereka dengan kejam. Dengan menggunakan taktik yang belum pernah terlihat sebelumnya, mereka berhasil menaklukkan wilayah yang luas dalam waktu singkat. Kecepatan dan efektivitas mereka dalam bertempur membuat musuh-musuh mereka gentar, dan nama Mongol segera menjadi sinonim dengan teror di seluruh Asia. Salah satu tonggak penting dalam ekspansi Mongol adalah pertempuran Sungai Khalkha pada tahun 1223. Pertempuran ini merupakan invasi besar pertama Mongol ke wilayah Kievan Rus, sebuah konfederasi kota-kota yang kini berada di wilayah Rusia modern dan sekitarnya. Meskipun pertempuran ini tidak mengakibatkan pendudukan langsung, kekalahan telak yang dialami oleh pasukan Kievan Rus memberikan peringatan keras tentang kekuatan Mongol yang tak terbendung. Setelah Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, kekaisaran Mongol yang luas itu dibagi menjadi beberapa khanat yang dipimpin oleh keturunannya. Batu Khan, cucu Genghis Khan, mendapatkan kendali atas wilayah barat kekaisaran. Pada tahun 1236, Batu Khan memimpin invasi besar-besaran ke Kievan Rus. Kota-kota penting seperti Kiev, Ryazan, dan Vladimir dihancurkan oleh pasukan Mongol, menandai dimulainya dominasi Mongol di wilayah tersebut. Invasi ini menandai babak baru dalam sejarah Rusia, di mana kekuasaan Mongol mulai meresap ke dalam kehidupan politik dan sosial di sana. Puncak ekspansi Mongol di Eropa terjadi pada tahun 1241. Ketika Batu Khan memimpin pasukannya mengalahkan tentara Hongaria dalam pertempuran Mohi. Kemenangan ini membuka jalan bagi pengaruh Mongol di Eropa Tengah dan memperluas jangkauan kekuasaan mereka. Setahun kemudian, pada tahun 1242, Batu Khan mendirikan Golden Horde, sebuah kekhanan yang berpusat di Sarai, di tepi Sungai Volga. Daerahnya meliputi Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan Kaukasus. Kekhanan ini menjadi salah satu bagian paling penting dari Kekaisaran Mongol dan memegang peran kunci dalam sejarah Rusia dan Eropa Timur selama beberapa abad berikutnya. Setelah mendirikan Golden Horde, Batu Khan berusaha memperkuat cengkeramannya atas wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah menerapkan sistem penghormatan terhadap kerajaan-kerajaan Rus yang dikenal sebagai Mongol Yoke atau Kuk Mongol. Melalui sistem ini, kerajaan-kerajaan Rusia dipaksa membayar upeti secara teratur kepada Mongol sebagai bentuk kepatuhan. Sistem ini menandai awal dari periode dominasi Mongol di Rusia yang berlangsung hampir 2,5 abad. Kuk Mongol menjadi simbol dari penindasan dan kekuasaan asing yang membebani masyarakat Rusia selama berabad-abad. Namun, pada tahun 1255, Batu Khan meninggal dunia dan digantikan oleh saudaranya, Berke Khan. Berke Khan merupakan seorang pemimpin yang memiliki peran penting dalam sejarah Golden Horde, terutama karena keputusannya untuk memeluk Islam. Berke adalah Khan Mongol pertama yang secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama, sebuah keputusan yang kemudian berdampak besar pada arah politik dan budaya Golden Horde. Konversi Berke Khan ke Islam memicu penyebaran agama ini di kalangan masyarakat Horde, dan Islam pun menjadi fondasi dari pemerintahan dan identitas politik mereka. Dengan demikian, Golden Horde tidak hanya menjadi sebuah kekhanan yang kuat secara militer, tetapi juga sebuah entitas politik yang dipengaruhi oleh agama yang kuat. Tidak lama setelah Berke naik takhta, muncul konflik besar yang memperdalam perpecahan di dalam Kekaisaran Mongol. Berke Khan terlibat dalam perang dengan sepupunya, Hulagu Khan, yang memimpin Ilkhanate di Persia. Konflik ini berpusat di wilayah Kaukasus, sebuah wilayah strategis yang menjadi ajang perselisihan antara dua cabang Kekaisaran Mongol. Perang antara Berke dan Hulagu berlangsung dari tahun 1262 hingga 1266 dan menandai awal dari perpecahan besar dalam Kekaisaran Mongol.
Pertikaian ini juga memperkuat posisi Berkes sebagai pemimpin independen di wilayah barat, yang menunjukkan bahwa Kekaisaran Mongol tidak lagi menjadi entitas yang bersatu, melainkan mulai terpecah menjadi kekuatan-kekuatan yang saling bersaing. Puncak kejayaan Golden Horde terjadi di bawah pemerintahan Uzbek Khan yang naik takhta pada tahun 1313. Uzbek Khan adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Golden Horde. Salah satu tindakan terpentingnya adalah menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, yang semakin memperkuat identitas Islam di dalam kekhanan. Di bawah pemerintahannya, Golden Horde mengalami periode kemakmuran yang luar biasa, menjadi kekuatan politik dan ekonomi utama di Eurasia. Uzbek Khan berhasil memperluas pengaruhnya tidak hanya di wilayah Rusia, tetapi juga di seluruh jalur perdagangan penting yang melintasi Asia dan Eropa. Pada era ini, Golden Horde menjadi pusat perdagangan utama, mengendalikan rute perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dan penguatan militer yang lebih besar, menjadikan Golden Horde sebagai kekuatan yang disegani. Selama dekade 1320-an hingga 1340-an, Golden Horde mencapai puncak kekuasaannya. Mereka tidak hanya memegang kendali atas rute perdagangan, tetapi juga berhasil menjaga stabilitas internal dan memperluas kekuasaan mereka ke wilayah yang lebih luas. Uzbek Khan dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan efektif, yang berhasil menjaga harmoni di antara berbagai kelompok etnis dan agama di dalam kekhanan. Namun, seperti semua kekaisaran besar lainnya, masa kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1342, sebuah bencana melanda Eurasia, sebuah wabah yang dikenal sebagai Black Death. Wabah ini menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa dan Asia, dan akhirnya mencapai wilayah Golden Horde. Black Death menyebabkan kerugian besar dalam populasi, yang pada gilirannya melemahkan kekuatan ekonomi dan militer kekhanan. Dampaknya sangat dalam, memperburuk masalah internal yang sudah ada dan membuka jalan bagi ketidakstabilan politik. Dengan penurunan populasi yang drastis, kemampuan Golden Horde untuk mempertahankan wilayahnya pun terancam, dan kekuatan mereka mulai merosot. Selama tahun 1360-an hingga 1380-an, Golden Horde mengalami serangkaian krisis suksesi yang melemahkan otoritas pusat. Perebutan kekuasaan di antara para pangeran Mongol menyebabkan perang saudara yang merusak, yang semakin menggerogoti kekuatan Golden Horde. Dalam situasi yang kacau ini, muncul Toktamish, seorang pemimpin yang berhasil memulihkan stabilitas sementara di dalam kekhanan. Toktamish berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan merebut kembali kendali atas wilayah-wilayah yang terpecah. Namun, meskipun Toktamish mampu menyatukan kembali sebagian besar wilayah Golden Horde, ancaman dari luar tidak dapat dihindari. Pada tahun 1380, pertempuran besar terjadi di Kulikovo, di mana pasukan Rusia di bawah pimpinan Dmitri Donskoy berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Mamai, seorang jenderal kuat di Golden Horde. Pertempuran Kulikovo dianggap sebagai titik balik dalam sejarah Rusia, menandai awal dari berakhirnya dominasi Mongol di wilayah tersebut. Kekalahan ini menunjukkan bahwa Golden Horde tidak lagi tak terkalahkan, dan memberi semangat bagi bangsa-bangsa lain untuk melawan kekuasaan Mongol. Pukulan terakhir bagi Golden Horde datang pada tahun 1395, ketika Tamerlane, penguasa besar dari Asia Tengah, menyerang dan menghancurkan Sarai, ibu kota Golden Horde. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada struktur politik dan militer Golden Horde dan mengakhiri kekuasaan mereka sebagai kekuatan besar di Eurasia. Meskipun Golden Horde masih ada setelah invasi Tamerlane, kekuatan dan pengaruh mereka telah berkurang secara signifikan, menandai awal dari akhir kekhanan yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Dalam beberapa dekade berikutnya, Golden Horde terus mengalami kemunduran dan perpecahan. Kekhanan besar ini mulai terpecah menjadi beberapa kekhanan yang lebih kecil, seperti Khanat Crimea, Kazan, dan Astrakhan. Masing-masing dari khanate ini berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di tengah meningkatnya tekanan dari kekuatan-kekuatan tetangga, terutama Kekaisaran Rusia yang sedang berkembang. Salah satu momen penting dalam kemunduran kekuasaan Mongol di Rusia terjadi pada tahun 1480 dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai perhentian besar di Sungai Ugra. Pada saat itu, Ivan ketiga dari Moskow,
yang juga dikenal sebagai Ivan Agung, menolak untuk membayar upeti kepada Golden Horde. Penolakan ini secara efektif mengakhiri Kuk Mongol, menandai akhir dari lebih dari 2 abad dominasi Mongol atas Rusia. Tanpa pertempuran besar, kedua belah pihak mundur, dan Ivan ketiga berhasil membebaskan Rusia dari kekuasaan Mongol tanpa tumpahan darah yang signifikan. Pada tahun 1502, pukulan terakhir bagi Golden Horde terjadi ketika Khanat Crimea yang didukung oleh Kekaisaran Ottoman mengalahkan sisa-sisa terakhir dari kekhanan ini. Kekalahan ini secara umum dianggap sebagai akhir dari Golden Horde sebagai kekuatan besar. Meskipun Khanate Crimea berhasil bertahan lebih lama dengan dukungan Ottoman, pengaruh dan kekuatan Golden Horde secara keseluruhan telah benar-benar runtuh. Meskipun Golden Horde telah runtuh, warisan mereka terus hidup melalui kekhanan penerusnya seperti Crimea, Kazan, dan Astrakhan. Namun, pada abad ke-16 dan ke-17, sebagian besar dari kekhanan ini perlahan-lahan diserap oleh Kekaisaran Rusia yang terus berkembang. Ivan yang mengerikan. Dari Rusia melakukan serangkaian kampanye militer yang akhirnya menaklukkan Khanat Kazan pada tahun 1552 dan Khanate Astrakhan pada tahun 1556. Penaklukan ini menandai dimulainya dominasi penuh Rusia atas wilayah yang pernah dikuasai oleh Golden Horde. Khanat Crimea, meskipun berhasil bertahan lebih lama, akhirnya mengalami nasib yang sama. Pada tahun 1783, Khanate Crimea dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia di bawah pemerintahan Catherine the Great. Ini menandai akhir dari Khanat penerus terakhir dari Golden Horde dan mengakhiri kekuasaan Mongol di wilayah tersebut.